Kemarin baca Quran berapa ayat? 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin 1 ayat, sekarang 2 ayat. Kemarin 1 halaman, sekarang 2 halaman. Jadi kalau Allah berikan sekarang untuk memperbaiki yang kemarin, belum dimanfaatkan juga, Anda butuh berapa hari lagi untuk bisa merubah diri lebih baik. Karena perlombaannya semakin hari, itu semakin ketat, Pak, Bu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita menjadi muslim yang beriman dan berusaha meningkatkan iman kita sehingga menjadi hamba yang bertakwa dengan mengawali menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Orang takwa yang punya iman itu pertama kali disebutkan oleh Allah cirinya gemar menunaikan ibadah dan diawali dengan salat. Disebutkan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin itu orang takwa. Siapa orang takwa ini? Di ayat ketiganya diberikan ciri alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia selalu memelihara dan meningkatkan imannya di setiap saat. Beda antara amanu dengan yu'minun. Amanu itu fi'il madhi, menunjuk pada sesuatu yang telah didapatkan. Jadi kalau kita telah berislam, telah bersyahadat, mendapatkan keislaman kita, maka nama kita kemudian dirubah oleh Allah dari ya ayyuhan nas, hei manusia biasa, menjadi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang telah memperoleh iman. Disebutkan kalimat ini setidaknya 68 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau sudah punya iman, maka diberikan petunjuk oleh Allah, jagalah iman itu, terus tingkatkan, naikkan levelnya, naikkan. Maka ketika diminta menaikkan itu, dirubah kalimatnya menggunakan bentuk fi'il mudhari. Ya, amana yu'minu. Yu'minu untuk satu orang, karena yang beriman banyak dijamakkan dengan un di akhirnya, yu'minun. Jadi kalau ada kalimat yu'minun, itu artinya terus naikkan imannya, naikkan levelnya. Ya, mudhari itu bermakna hali wal istiqbal. Ya, dan juga istimrar, sesuatu yang berlangsung sekarang terus menerus dan nanti sampai kapanpun di masa yang akan datang. Jadi kata Allah, jangan biarkan iman kita mengendap di lisan saja ketika mengucapkan syahadat. Tembuskan ke dalam jiwa dan latih untuk terus meningkat sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Naikkan terus. Bagaimana menaikkannya? Dengan amal saleh. Karena itu setelah kalimat iman tadi ada amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Amal saleh pertama adalah salat. Kalimat iman dalam Al-Quran seringkali disusul dengan amal saleh. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Tapi amal saleh yang paling dasar itu salat. Salat yang paling menentukan apakah baik tidak amalan yang lainnya. Alhamdulillah, kalau baru bangun kita tidur, kemudian dipanggil dengan suara azan, kita respon dengan salat, ini menunjukkan iman kita masih tertanam dalam jiwa. Dan berbahagialah ketika iman itu diwujudkan dalam bentuk salat, terpanggil kita menunaikan salat berjamaah. Berjamaah tingkatnya lebih tinggi dibanding sendirian. Salatul jamaati afdalu min salatil fardi, ya, bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sendirian. Pahalanya 27, yang sendirian 1 nilainya 10. Di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang mengerjakan 1 kali hasanah, perbuatan baik, maka nilainya 10. Salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Tunaikan salat di antara 2 ujung siang sampai dengan ke malam, termasuk subuhnya. Sungguh salat itu jika dikerjakan keseluruhannya, kata Allah, itu namanya hasanat. Bentuk jamak dari hasanah.
Setiap perbuatan hasanah disebutkan di Quran surah Al-An'am tadi ayat 160, poinnya 10. Jadi kalau Anda kerjakan sekali sholat, dapat poin 10. Tapi kalau berjamaah, kalikan 27. 270. 270. Masya Allah, baru bangun tidur, sholatnya berjamaah, berarti levelnya naik daripada iman yang standar. Kalau dikerjakan di masjid, di hadis Muslim, baru datang saja belum sholatnya, sudah mendapatkan 25 poin lagi. Jarak poinnya kata Nabi, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu belum sholatnya, baru datang, kemudian dia niat untuk ibadah, sudah mendapatkan 25. Nah, saya ingin bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian orang yang hidup di muka bumi, maka kali ini kita diberi kesempatan langsung menunaikan sholatnya, pembuktian iman kita dengan cara berjamaah dan ditunaikan di masjid. Maka jaga kemudian level ini, jangan Anda turunkan lagi di kesempatan sholat berikutnya. Kadang-kadang subuhnya Allah sudah naikkan ke level tertinggi, zuhurnya Anda turunkan. Kalau subuh bisa berjamaah, kenapa zuhurnya sholat sendirian? Kalau memungkinkan kita kejar jamaah, ambil levelnya, pertahankan kemudian. Apalagi tadi diingatkan dengan dibacakan surah Hud, surah ke-11, tadi imam bacakan dari ayat ke-86 sampai dengan ayat 95. Di situ kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri baik-baik. Jangan sampai banyak berbuat salah seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Kalau ada orang mengingatkan seperti Nabi Syuaib mengingatkan umatnya, maka jangan sampai kemudian kita melecehkan orang yang mengingatkan itu. Dulu para nabi mengingatkan, sekarang ada ustaz-ustaz, ada para ulama, ada kiai, ada habaib. Kata Allah, jangan lihat latar belakang mereka dari status sosialnya. Nabi Syuaib pernah disoal, engkau kan keluarganya keluarga biasa, bukan keluarga terhormat, ngapain mengingatkan kami? Jadi ada orang-orang yang merasa status sosialnya tinggi sehingga tidak butuh dengan peringatan. Itu sudah ada di masanya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, apa yang terjadi kata Nabi Syuaib? Maka siapa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah? Allah yang menitipkan padamu kekayaan, Allah yang menitipkan padamu kedudukan. Allah mengutus aku untuk mengingatkan kau bagaimana cara menempatkan kedudukan dan kekayaan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda menyoal saya, kata Nabi Syuaib, maka sama dengan Anda menyoal Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengutus saya. Karena itu teman-teman sekalian, diingatkan dalam ayat tadi kepada dua hal. Pertama, kepada setiap pendakwah, ya, juga kalangan ustaz, para ulama, para habaib, para kiai, untuk memperbaiki niat, untuk meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah, di ayat 88-nya. Kata Nabi Syuaib di lisannya alaihi salam, tidak ada niat dari setiap orang yang mengajak untuk mendekat kepada Allah kecuali niat utamanya islah. Ikhlas karena Allah untuk memperbaiki diri dan memperbaiki umat. Arahkan kepada umat. Ya, bukan datang kemudian untuk mengajar mengharapkan status sosial, popularitas, cari amplop, cari jamaah dan sebagainya. Perbaiki niat. Karena itu antum dorong ustaz didoakan. Doakan para ustaz, doakan kami, doakan saya supaya ikhlas, ya, tidak fokus pada urusan dunia, hanya berlomba cari jamaah, cari popularitas, ya, mencari materi dan sebagainya. Ikhlas, mintakan. Demikian juga dengan antum, islah itu artinya, ya, wazannya bukan dari salaha, tapi aslaha yuslihu. Kalau salaha sudah baik, tapi kalau aslaha selalu berusaha baik. Aslaha yuslihu, selalu berusaha baik. Jadi usahakan, kata Al-Quran, setiap ada waktu berganti lebih baik daripada sebelumnya. Coba cek yang kemarin, ya, antum jamaah berapa kali kemarin? Dari sholat 5 waktu ukur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh jamaah enggak? Ya, zuhur jamaah enggak? Sampai dengan asar, maghrib, isya. Kalau tahu kemarin dari 5 waktu cuma 3 yang jamaah, maka sekarang siapkan 5-5-nya jamaah. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin baca Quran berapa ayat? 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin 1 ayat, sekarang 2 ayat. Kemarin 1 halaman, sekarang 2 halaman. Jadi kalau Allah berikan sekarang untuk memperbaiki yang kemarin, belum dimanfaatkan juga, Anda butuh berapa hari lagi untuk bisa merubah diri lebih baik? Karena perlombaannya semakin hari itu semakin ketat, Pak, Bu. Ini sekarang saya perhatikan ada peserta karantina aja, umurnya masih muda. Anda bayangkan dalam 11 hari dia sudah menghafal 24 juz. Anak masih muda. Ada anak 9 tahun, 10 tahun, 16 tahun
menghafal Quran, berusaha untuk mendapatkan Quran untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang 11 hari dapat 24 juz. Anda diberikan 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 40 tahun, 50 tahun untuk baca aja belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Dan Anda mengharapkan surga gitu. Itu mahal. Butuh perjuangan. Jadi kalau sudah puluhan tahun belum bisa memperbaiki diri, ya apa yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perjuangannya semakin ketat. Perlombaannya sengit. Jadi kalau kita nggak mulai sekarang, tertinggal. Dan butuh berapa lama lagi? Maka itu kita selalu diajarkan doa yang tersambung dalam riwayat yang sahih ya kepada orang-orang sebelumnya. Ya Allahumma asli ahwalana, Allahumma asli ahwalana. Karena selalu dalam Al-Quran ketika kita ingin kembali kepada Allah diikuti kalimat islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Orang tobat itu selalu islah, memperbaiki dirinya. Karena itu sebelum kita memulai kajian, kita coba ingin kuatkan dulu keimanan kita kepada Allah dengan komitmen. Setiap ada waktu berganti, jangan tunggu esok hari. Rencanakan buat nanti. Siang, apa yang Anda akan kerjakan dari amal saleh. Asar, ada rencana amalan apa? Tuliskan. Kalau perlu bikin kalender kegiatan kita. Bikin tahapan jangka pendeknya, menengahnya, jangka panjangnya. Apa yang akan kita lakukan di hari ini? Besok apa yang akan kita kerjakan? Untuk pekan depan seperti apa? Rencanakan dulu. Ketika kita niatkan, pahala dituliskan. Walaupun amal itu belum kita kerjakan. Niatkan malam ini insya Allah saya tahajud. Begitu maghrib meninggal. Tapi beruntungnya kita kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama. Riwayat dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata pahala dituliskan bukan pada amal yang telah kita kerjakan. Itu bonusnya. Tapi pada niat yang telah kita tanamkan. Itu awal mula pahala diberikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguh semua perbuatan yang kita kerjakan itu. Perhatikan detilnya kalimat Nabi, diksinya indah tuh. Kata Nabi, "Ana afsahul Arab baina anni min Quraisy." Saya orang Arab yang paling fasih. Orang Arab yang paling fasih itu otomatis pembicaraannya selalu lekat dengan balaghah. Balaghah memiliki 3 jenis turunan ilmu. Ya, ada ma'ani, 2 bayan, 3 badi'ah. Ma'ani adalah memilih diksi, pilihan kata yang sesuai dengan konteks. Pas pilihannya. Nabi tidak mengatakan innamal af'alu. Tapi Nabi mengatakan innamal a'malu. Innamal a'malu. Ingat, beda antara a'mal dengan af'al. A'mal jamak dari kata amal. Af'al jamak dari kata fa'al. Amal itu kalau disertakan atau ditunjukkan pada perbuatan, itu umumnya mengacu pada perbuatan makhluk, hamba, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan kalimat amal, jamak dari kata amal. Tidak disebutkan kata amal kecuali menunjuk pada perbuatan makhluk. Makhluk, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalimat fa'al itu khususnya hanya ditujukan kepada Khaliq Allah saja. Kalau disebutkan pada hamba berarti menunjuk pada perbuatan negatif. Hanya disebutkan pada perbuatan Allah saja. Karena itu di Quran disebutkan wallahu yaf'alu ma yurid, bukan ya'malu. Karena perbuatan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun. Tapi manusia menggunakan kalimat amal. Amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Menggunakan amal. Kenapa disebut amal? Karena semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut amal. Amal terbagi 2. Yang baik disebut amal saleh, yang jelek disebut dengan amal salah, sayyi'at, ya. Ingat, yang baik adalah saleh, yang salah disebut sayyi atau sayyi'at. Karena terbagi 2, maka diingatkan oleh Allah. Yang baik diperlihatkan khairan yarah, yang buruk ditampakkan syarran yarah. Mumpung masih hidup, tutup yang salah dengan yang saleh. Karena semua itu akan ditampakkan. Anda silahkan sekarang punya pilihan. Berbuat saleh, silahkan. Salah, pilihan. Tapi ada resikonya. Satu saat akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo silahkan. Mau maksiat di kantor, di kamar sendirian, di ruangan yang tertutup. Sekarang merasa aman, besok nampak. Sekarang yang tahu cuman Anda, besok dibuka semuka langit dan bumi akan mengetahui perbuatan Anda.
Anda nggak percaya urusan Anda sekarang, besok tampak. Apa yang Anda kerjakan maksiat diam-diam itu? Atau ada yang berkomplot berbicara dalam keburukan, tampak semuanya. Oh, rupa-rupanya begini, semua muka langit dan bumi tahu. Tadinya tertutup tuh. Dibuka kemudian oleh Allah. Dia tuh kelihatan rajin ikut ta'lim, ternyata pencuri juga. Ternyata maksiat juga. Ternyata orang ini kriminal juga. Dibuka. Karena itu sebelum itu ditampakkan, edit dari sekarang film kita nanti. Kalimat-kalimat buruk dubbing. Cari kata-kata yang baik. Adegan-adegan yang buruk sensor dengan taubat. Minta kepada Allah dihapuskan itu. Wa yukaffir anhu sayyi'atihim. Dihapus oleh Allah semua keburukannya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan cara memulai itu tidak ada yang lain kecuali dengan pengetahuan, ilmu. Orang taubat tanpa ilmu, mustahil taubatnya bisa sempurna. Orang ibadah tanpa ilmu, mustahil ibadahnya sempurna. Karena itu orang bersyahadat pun, kalimat pertama perintah dari Al-Quran untuk mencari ilmu guna menguatkan syahadatnya. Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Fi'il amr, ketahuilah. Kalau diteruskan dengan terjemahan sorofnya, maka mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau tak ada ilmu, nanti syahadatnya cuma di lisan. Karena di lisan, maka bisa dirubah dengan kalimat-kalimat lain yang muncul ke lisan kita. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Tidak cukup syahadat cuma di lisan, tapi harus ditembuskan ke dalam jiwa. Qalatil a'rabu amanna. Sebagian orang Arab Badui berkata, kami beriman. Qul, kata Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan dulu, baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu artinya baru syahadat. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum sampai ke dalam jiwanya. Kalau iman mau sampai ke dalam jiwa, maka isi dengan pengetahuan. Isi dengan ilmu. Jadi kalau imannya sudah sampai ke jiwa, cirinya begini nih. Iman masuk ke dalam hati. Nanti iman yang di hati ini akan membimbing tubuh untuk beramal soleh. Mata, kalau ada iman di mata kita, nanti iman ini akan naik ke mata. Membimbing mata, nih bagaimana cara melihat yang benar. Makanya mata ketika melihat disebutkan imannya dulu. Quran surah 24 ayat 30 itu laki-laki. 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman, yaghuddu min absarihim. Imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik dan memalingkan pandangan itu dari yang tidak baik. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, yaghuddna min absarihinna. Maka iman dalam jiwanya itu akan membimbing matanya hanya melihat yang baik saja. Jadi kalau di mata kita ini dibimbing oleh iman, arahnya semua baik pandangan. Yang jelek dialihkan. Makanya senang lihat masjid. Senang orang beramal soleh kita lihat. Senang memandang Al-Quran. Senang memandang wajah orang-orang soleh. Karena matanya itu dibimbing iman. Tapi kalau imannya tipis atau tidak ada iman, maka mata ini nggak ada arahnya, Pak, Bu. Semua dilihat. Bahkan maksiat pun ada yang menikmati. Gambar-gambar buruk dinikmati. Berpaling susah. Kalau ada iman gampang. Lihat WhatsApp, media sosial, gambar gak bagus, astagfirullah, tutup. Apa nih berita gak benar. Bahkan handphonenya kadang dibeginikan tuh. Ya. Tapi kalau imannya tipis, memang lisannya istighfar, tapi matanya gak belok-belok. Astagfirullah. Zaman sekarang memang ada-ada aja. Astagfirullah. Astagfirullah cuman begini gitu. Ya. Lisan juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumun qaum, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jadi imannya dulu, iman. Nah, kalau imannya tipis, apalagi cuma di lisan nih, enggak sampai ke jiwa, enggak jadi bimbingan, kadang-kadang bisa keluar lagi dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Makanya dikasih sarimi, pindah agama. Tuh. Diberikan kata-kata lain yang cuma di lisan, aku mencintaimu, murtad. Kok bisa gitu?